Puji nama Tuhan, Bapak Ibu sudah terkasih, jemaat Tuhan. Mari kita bersama-sama
sekalian, kita bersyukur bahwa hari ini kita boleh bersama-sama melakukan ibadah di hadapan Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Mari kita akan menundukkan kepala dan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan membuka pikiran dan pengertian kita dan memberi kita kekuatan dalam hidup kita bersama. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari yang baru. Engkaulah yang telah memberi kami kekuatan. Engkaulah yang telah menolong kami melewati masa-masa yang sukar. Engkau juga Bapa yang telah memelihara kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Hari ini kami mengadakan ibadah di hadapan Tuhan sebagai kewajiban yang kudus, sebagai bukti kami dan bakti kami untuk mengasihi Tuhan di dalam hidup kami yang singkat di dunia ini. Saat ini Tuhan, dimanapun kami berada, datanglah kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu dalam hidup kami seperti dalam surga. Dan biarlah firman-Mu menuntun kami semua menjadi dasar untuk kami punya kekuatan menjalani hidup kami di hadapan Tuhan dengan penuh kekuatan dan iman. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hari ini menjadi hari yang penuh syukur bagi kita semua karena pertolongan Tuhan. Sekalipun juga di tengah rasa syukur kita gereja GPI Eliabes Yogyakarta, kita juga sedang berduka cita karena kita kehilangan orang yang kita kasihi, keluarga yang kita cintai, yakni Bapak Didik, bendahara gereja kita, yang kita tidak menyangka begitu cepat dia kembali kepada Tuhan. Namun mari kita ingat satu pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita semua memang pada akhirnya akan meninggalkan dunia ini, tetapi dikumpulkan bersama dengan Allah. Dan kita punya rumah surgawi. Kita besok akan menjadi keluarga kekal dalam kerajaan surga. Perpisahan di dunia hanya sementara, memang menyakitkan dan menyedihkan, tetapi semua kita sedang antri ke sana. Jadi mari kita akan saling mendoakan, saling mengasihi, saling memperhatikan sebagai keluarga Tuhan waktu kita berjalan bersama-sama di muka bumi ini. Baik saudaraku sekalian, kita akan masuk dalam firman Tuhan, dan firman Tuhan buat kita semua pada hari ini kita akan ambil dari kitab 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Kita akan mulai membaca firman Tuhan, dan tema pengajaran kita hari ini adalah berpegang pada kekuatan Tuhan. Mari kita akan membaca firman Tuhan. 2 Korintus pasal 4 ayat 7. 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah dan bukan dari diri kami. Saudaraku, ini adalah pernyataan Rasul Paulus di dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudara, kalau kita membaca ayat-ayat di bawah dari pernyataan iman ini, Paulus juga menegaskan bahwa dalam perjalanan hidupnya itu tidak dilalui dengan mudah. Mereka ditindas dalam segala hal. Mereka tertekan karena masalah. Mereka mengalami aniaya dan sebagainya. Tetapi mereka tetap punya kekuatan. Mereka tetap punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, demikian juga kita semua yang hidup di muka bumi ini. Sekarang dengan adanya pandemi COVID-19 yang semakin merajalela, dengan varian baru yang lebih ganas, semua kita, semuanya jadi terancam. Bukan hanya kesehatan kita, tetapi juga banyak segi kehidupan kita menjadi tidak bisa mudah lagi kita lakukan. Dan kita sungguh-sungguh mengharapkan
pertolongan Tuhan, supaya kita dilindungi dan selamat, supaya kita semua diberi panjang umur oleh Tuhan. Saudara, di dunia ini kita sedang menghadapi banyak tantangan dan juga banyak kesukaran. Ya, tetapi ingat, jangan kita menjadi hanya takut dan takut, kemudian kita putus asa dan putus asa. Tidak perlu seperti itu, karena kita ini anak-anak kerajaan sorga. Kita ini punya Bapa di sorga yang memegang seluruh semesta alam ini. Saudara bisa menyaksikan, saya harusnya sudah mati. Harusnya sudah mati. Karena apa yang saya derita waktu saya mengalami COVID-19. Kalau keluarga semuanya puji Tuhan, boleh dikatakan mereka gejala ringan. Tapi saya sudah tidak bisa bernafas. Sulit sekali mengambil udara. Tetapi Tuhan itu mengatur waktu-waktu hidup kita. Saya tidak takut mati. Seandainya mati pun saya tahu bahwa saya akan pulang ke kerajaan surga. Tapi Tuhan juga melihat tanggung jawab saya sebagai ayah masih panjang. Anak-anak saya masih perlu saya. Oleh sebab itulah saya diperpanjang. Bukan untuk sekedar menjalani hidup sesuai keinginan saya. Bukan untuk tanggung jawab. Kalau saya hidup, saya juga harus melayani saudara, melayani Tuhan dengan karunia yang Tuhan beri untuk saya. Saya akan lakukan, dan saya tahu bahwa selama berjalan dalam kehidupan yang penuh tantangan dan kesukaran ini, saya membutuhkan berpegang pada kekuatan Tuhan, dan saudara juga demikian. Ada banyak penderitaan dan ada banyak hal yang tidak terduga Tuhan izinkan kita hadapi. Tidak perlu kita marah dengan Tuhan, tidak perlu kita menyesal dengan apa yang harus kita alami, tidak harus kita menjadi kecewa karena keadaan. Kita mesti punya prinsip yang benar yang harus kita pegang dalam hidup ini. Kepala keluarga, para istri, anak-anak muda, semua kita ayo berpegang pada prinsip yang benar waktu kita hidup di dunia yang singkat dan penuh tantangan ini. Rasul Paulus mengajari kita bahwa hidupnya itu kuat, hidupnya itu melewati masa-masa sukar dengan berhasil sampai akhir karena dia berpegang pada kekuatan Allah. Saya ingin menyampaikan prinsip ini di masa sukar ini, di hari Sabat ini, saudara-saudara, di hari ibadah ini. Saudara, ayo semua ingat prinsip ini. Berpeganglah pada kekuatan Allah. Berpeganglah pada kekuatan Allah. Kalau ada pujian yang mengatakan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup ini. Ini adalah prinsip yang benar, saudara-saudara, kekuatan Tuhan. Jangan kau lepaskan aku Tuhan. Aku bersandar kepada kekuatan-Mu. Saya ingin saudara menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh berpegang pada kekuatan Allah. Tidak mudah menyerah dengan keadaan. Tidak takut dan putus asa. Saudara, saya adalah saksi tentang rencana Tuhan. Kalau Tuhan merencanakan saya masih harus hidup di muka bumi, didera penyakit berulang-ulang, saya tetap sembuh secara mujizat, secara kuasa Tuhan. Harusnya mati berulang kali, saya nggak mati-mati karena ada rencana Tuhan. Saudara tidak perlu takut masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah-masalah yang lain yang harus kita hadapi. Masih ada Tuhan yang bisa kita pegang sebagai Bapak kita, sebagai Papa kita, sebagai Ayah yang kekal, yang selalu menopang kita. Saudara harus berpegang pada kekuatan Allah. Kenapa? Kenapa harus? Supaya saudara tidak menjadi kecewa. Itu yang pertama. Orang yang tidak lagi berpegang kepada kekuatan Allah akan menjadi kecewa karena banyak tantangan, kecewa karena banyak penderitaan, kecewa karena banyak kesedihan dalam hidup ini. Saya dorong saudara, saya doakan saudara supaya saudara tetap berpegang pada kekuatan Allah, supaya tidak jadi kecewa. Saudara, dalam hidup ini banyak yang bisa membuat kita kecewa. Penyakit bisa bikin kita kecewa, penderitaan, kehilangan orang yang kita cintai, melihat kondisi yang semakin tidak baik. Banyak orang bisa jadi kecewa, saya pun bisa kecewa. Tetapi saya tidak mau jadi kecewa. Kenapa? Karena saya tahu
Tuhan itu mengasihi kita semua, sangat mengasihi kita, lebih mengerti daripada kita semua apa yang sepatutnya Dia lakukan dalam hidup ini. Bukankah di dalam kitab Roma 8 ayat 28 dikatakan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Saudara, bagaimana caranya supaya kita tidak menjadi kecewa? Berpeganglah kepada kekuatan Allah, bukan kekuatan saudara, bukan hanya karena mental kita kuat, bukan hanya karena diri kita kuat, tapi karena Allah yang maha kuat itu masuk dalam hidup kita. Paulus berkata, harta yang kupunya ini adalah harta yang ada di bejana tanah liat, yang nyata kekuatan melimpah-limpah datang dari Tuhan, dari Bapa Surgawi. Amin, saudara sekalian, ya harus berpegang pada kekuatan Allah supaya tidak jadi kecewa. 2 Korintus 4 ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16, saudara-saudara. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saudara, dikatakan oleh Rasul Paulus, hidup hari-harinya secara fisik makin merosot, tapi batinnya tidak tawar hati, tidak jadi kecewa, karena dibaharui oleh Tuhan dengan kekuatan Tuhan, maka kita tidak jadi kecewa. Yang kedua, saudara, kenapa kita harus berpegang pada kekuatan Allah supaya kita tetap yakin dengan masa depan? Paulus berkata, kami ini mengalami ditindas dari segala penjuru, tapi kami tidak putus asa. Bagaimana caranya supaya orang tidak jadi putus asa dengan masa depan? Ya, saudara, berpeganglah pada kekuatan Allah, karena Allah yang sanggup untuk menata masa depan. Bukankah Allah yang bisa menyediakan apa yang kita perlu? Bukankah Allah yang sanggup menyembuhkan kita? Bukankah Allah yang sanggup untuk memberi kita masa depan yang penuh harapan? Jadi kalau kita masih berpegang pada kekuatan Allah, itu membuat kita masih bisa menatap masa depan. Saudara, orang yang tidak lagi percaya masa depan itu baik, masa depan itu indah, masa depan itu ada dalam pertolongan Tuhan, jangan-jangan dia sudah putus asa dan dia bisa melakukan hal-hal yang tidak baik. Kenapa orang bisa bunuh diri? Kenapa orang bisa meninggalkan Tuhan? Kenapa orang bisa berbuat kejahatan, mencuri, ya melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan, merugikan orang lain? Karena mereka sudah tidak berpegang pada kekuatan Allah, kemudian mencari jalan sendiri untuk menentukan masa depan. Kita bukan orang-orang yang demikian, saudara-saudara, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, di dalam semua usaha kita, dalam pelayanan kita. Mari kita tetap berpegang pada kekuatan Allah supaya kita bisa memandang bahwa masa depan yang Tuhan beri buat kita itu sungguh sangat baik. Saudara-saudara harus berpegang pada kekuatan Allah, sebab dengan cara itu kita akan sanggup untuk menghadapi masa depan kita semua. Saudara, mari percaya, selama kita menyembah Tuhan yang hidup, maka masa depan kita adalah baik adanya. Ya, saudara sekalian, mari percaya, mungkin ada banyak tantangan, mungkin ada banyak kesukaran di usaha kita karena situasi sekarang. Tapi ingat, berserulah kepada Allah yang sanggup membuka jalan, yang sanggup membuat mujizat, yang selalu memegang perjanjiannya dengan kita, sehingga kita juga mengalami tetap terobosan, kemurahan, pemeliharaan, pertolongan yang ajaib dari Tuhan yang kita sembah. Amin, saudara-saudara. Saudara, saya ingin supaya saudara sungguh-sungguh gembira, kuat dalam Tuhan, walaupun kita telah melewati banyak tantangan. Saudara, yang terakhir, kenapa kita harus berpegang pada kekuatan Allah? Yang terakhir, agar kita bisa menerima kebaikan Tuhan di tengah masa yang sukar. Saudara, ingatlah kebenaran ini. Tanpa iman, tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Jadi iman itu melahirkan
kesempatan untuk Allah menolong kita. Saya ulangi, masih adanya iman di hati kita yang terus kepada Tuhan, itu memberi kesempatan, memberi tempat bagi Tuhan untuk menyatakan kebaikannya. Tapi kalau sudah tidak punya iman, maka kata Tuhan tidak ada orang berkenan, maka pertolongan Tuhan nggak sampai kepada orang yang tidak punya iman. Saudara harus tetap pegang, ya, pegang kuasa Allah, pegang kekuatan Allah, percaya kepadanya. Dengan iman itulah saudara dan saya akan menerima kebaikan demi kebaikan, pertolongan demi pertolongan yang terus-menerus sampai kita melewati masa-masa sukar ini dan menemukan padang rumput, menemukan kebaikan, menemukan kemurahan yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Saudaraku, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13, firman Tuhan berkata demikian. Saudara, 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13, ini ayat terakhir. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Percayakah saudara dengan ayat ini? Allah yang kita percayai, Allah yang kita pegang, Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah membiarkan pencobaan melampaui kekuatan kita. Mari tetap percaya, mari tetap berpegang kepada kekuatan Allah supaya kita juga bisa menerima kebaikan demi kebaikan, mujizat demi mujizat, pertolongan demi pertolongan. Saudara, saat saya sakit, ya saya pikir saya sudah tidak mampu melewati. Ya, saya pikir sampai saya sudah berpikir apakah memang sudah habis waktu hidup saya di hadapan Allah. Pada waktu saya sudah betul-betul tidak mampu, kesulitan untuk bernafas kemarin. Ya, tetapi di atas semua itu Tuhan tetap melakukan kebaikan demi kebaikan kepada saya, menuntun sehingga saya keluar dari masa-masa paling sulit itu. Bagi saya tetap percaya di tengah rasa sakit, di tengah masa sukar, di tengah ujian yang berat, itu memberi kesempatan Tuhan melakukan mujizat, kebaikan, pemulihan. Hari ini saya sudah bisa berkhotbah dengan suara yang lebih baik daripada minggu lalu. Saudara, minggu lalu saya terputus-putus nafasnya satu-satu. Saudara, setiap kalimat harus terputus dan saya harus menata begitu rupa dengan suara yang kecil yang tidak bisa seperti sekarang. Minggu ini, minggu kedua dari saya sembuh, saya bersyukur, saya mulai pulih, saya mulai segar. Saudara, saya mengerti bagaimana menghargai hidup ini. Saya akan lakukan yang terbaik untuk Tuhan, untuk keluarga, untuk saudara semua. Mari saya dorong selama Tuhan menjadikan kita keluarga gereja, keluarga yang saling mengasihi, keluarga yang berjalan dalam perahu iman yang sama ini. Saudara, mari kita berpegang pada kekuatan Allah. Amin, saudara-saudara sekalian. Maukah saudara lakukan ini? Saya ingin saudara semua, baik yang tua, yang muda, baik orang tua atau anak-anak, ya semuanya berpeganglah pada kekuatan Allah supaya tidak jadi kecewa, supaya tetap bisa melihat masa depan, percaya tentang masa depan, dan selama menjalani hidup ini menerima kebaikan demi kebaikan, kebaikan demi kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin, saudara. Mari kita akan tunduk kepala, kita mau menyembah Tuhan. Saya ajak kita nyanyi satu pujian. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup ini. Kita nyanyi sama-sama, kita rendahkan hati, berdoa. Setelah itu nanti kita perjamuan kudus sama-sama. Dan biarlah kuasa dan kasih Tuhan melingkupi seisi rumah kita pada hari ini. Mari kita akan menyembah Tuhan. Semuanya boleh siapkan hatinya, hidupnya buat Tuhan.
bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Mari katakan sama-sama, Engkau kuatku, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Haleluya Tuhan, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku ya Tuhan, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Saudaraku, sekali lagi, pandanglah Tuhan dalam hidup ini. Peganglah kekuatan Allah dalam hidup saudara. Sebab sekalipun di tengah dunia banyak tantangan, kalau saudara pegang kekuatan Allah, saudara yang pertama tidak akan jadi kecewa. Yang kedua, saudara akan tetap bisa melihat masa depan. Dan yang ketiga, karena saudara masih punya iman, maka Tuhan punya kesempatan, punya tempat, punya hak untuk melakukan pertolongan demi pertolongan buat saudara. Kalau hari ini ada yang mungkin sedang sakit, sedang memerlukan pertolongan Tuhan, ayo pandang, ayo pegang kekuatan Allah. Jangan putus asa, jangan kecewa. Tuhan izinkan pencobaan tidak pernah melebihi kekuatan kita. Mari kita datang dan berdoa, percaya mujizat ada buat orang yang sungguh-sungguh mencari. Saudara bisa angkat tangan, saudara bisa angkat hati saudara berdoa. Pada saat ini percayalah, di rumahmu ada Tuhan, dalam hidupmu ada Tuhan, ada kasih Bapa yang menyelimuti kita, dan Dia mendengar anak-anaknya yang berdoa di hadapannya. Saya akan mendoakan saudara pada saat Bapa di surga. Hamba mendoakan seluruh jemaat, mendoakan anak-anak-Mu, mendoakan mereka dalam semua pergumulan masing-masing. Turunlah berkat atas mereka Tuhan, jamahlah mereka, berkati, sembuhkan, topang mereka Tuhan. Hamba percaya Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini, Engkau melawat semua kami, sehingga kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat hari ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara sekalian, kita sudah mendengar firman Tuhan dan berdoa bersama-sama. Sekarang kita akan melanjutkan dengan perjamuan kudus bersama-sama. Jadi saya memberi kesempatan saudara mulai dengan keluarga masing-masing untuk mempersiapkan diri. Silakan, kita akan perjamuan kudus, bagikan roti dan anggurnya, dan kita mau berdoa sama-sama. Apabila sudah siap, mari kita angkat roti kita sama-sama saat ini. Kita berdoa sama-sama. Mari kita bersekutu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman-Nya berkata bahwa kematian di kayu salib menyelesaikan penyakit dan juga penderitaan, dan memberi kita hak sebagai anak-anak Allah.
yang hidup dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Mari berdoa, ikuti saya. Tuhan Yesus, saat ini kami bersepakat memberkati roti ini dan menerimanya sebagai tubuh-Mu yang disalibkan buat kami semua, sehingga kami diangkat menjadi anak-anak Allah, hidup diberkati di bumi ini. Kami dijauhkan dari segala penyakit, dari segala celaka, dari segala kegagalan, kehancuran, kemiskinan yang bisa menyerang kami. Dengan korban Tuhan di kayu salib, kami percaya semua penderitaan kami sudah selesai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat yang baru yang dari Tuhan, sebab kami percaya dan menerima roti ini sebagai tubuh Yesus bagi kami. Amin. Mari kita makan roti sebagai tubuh Yesus. Demikian juga kita akan mendoakan anggur. Mari saudara-saudara, kita angkat juga anggur di hadapan Tuhan dan kita berdoa sama-sama. Mari kita berdoa. Ikuti saya. Tuhan Yesus, saat ini kami juga mengangkat anggur ini dan menerimanya dengan iman sebagai darah-Mu, darah perjanjian yang baru dan kekal bagi kami semua. Kami percaya darah Yesus menghapus dosa kami, membebaskan kami dari segala hukuman yang seharusnya menimpa kami. Darah Yesus mengubah kami semakin serupa dengan Kristus. Darah Yesus memagari kami dari segala yang jahat, kuasa iblis, kuasa setan, kuasa yang jahat yang menyerang kami, digagalkan, dibatalkan, dilepaskan oleh darah Yesus. Kami terima anggur ini sebagai darah Yesus. Amin. Mari kita minum, saudara-saudara. Kita percaya, kita bersekutu dengan Tuhan Yesus Kristus dalam darahnya, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba percaya semua kami sudah dipersekutukan dengan Tuhan Yesus Kristus. Kami terima mujizat, kami terima berkat, kami terima kuasa yang daripada Tuhan sendiri. Bapak Ibu saudara sekalian, biarlah kasih setia Tuhan menyertai saudara dimanapun dan kapanpun saudara menjalani hidup-hidup saudara masing-masing dengan keluarganya, dengan pekerjaannya dan pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, ini adalah awal bulan baru, bulan Juli, dan kita juga punya kewajiban di hadapan Allah untuk mematuhi perintahnya tentang memberikan persembahan kita. Kalau kita sudah bekerja, kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan, jangan lupa perintah Tuhan yang ini memberi persembahan. Tuhan berkata, jangan kita menghadap kehadiratnya dengan tangan hampa. Semua umat Tuhan pada waktu pergi ke rumah Tuhan, pada waktu menghadap Tuhan, mereka punya kewajiban memberi persembahan-persembahan sebagai rasa syukur dan iman
bukti iman mereka kepada Tuhan. Demikian seluruh keluarga GPI Eliabes, mari kita juga memberi persembahan dengan tertib, dengan jujur, dengan baik. Bukan masalah berapa besar jumlah uangnya, tetapi seberapa besar ketaatan kita di hadapan Tuhan, supaya kita yang menabur juga akan diberikan tuaian oleh Tuhan, sebab itu adalah janjinya. Saudaraku, saya akan mendoakan semua saudara yang memberi persembahan. Saudara, sekarang kita tidak bisa langsung ke gereja, tetapi saudara bisa transfer kepada rekening gereja. Seberapapun saudara memang rela memberi persembahan, persembahkanlah itu dengan sukacita kepada Tuhan, sehingga pekerjaannya akan bisa terus berjalan dengan baik. Semua kebutuhan pelayanan gereja Tuhan dan juga pemeliharaan hamba-hambanya juga semua terpelihara dengan baik. Saudara, ketika ada keseimbangan seperti ini, maka Tuhan juga akan tidak henti-hentinya memberkati kita semua. Mari kita berdoa sekali lagi untuk persembahan, dan setelah itu nanti kita juga akan menerima doa berkat. Bapa yang di surga, berkatilah seluruh umat-Mu, dan apabila mereka bekerja, biarlah Engkau tidak membiarkan mereka pulang dengan tangan hampa. Berkatilah berlimpah-limpah pekerjaan tangan mereka, usahanya, apapun yang dikerjakan dibuat berhasil. Mereka terpelihara dengan baik. Apapun yang diperlukan, Tuhan cukupkan dengan luar biasa. Juga beri hati ya Tuhan kepada anak-anak-Mu, untuk mereka taat tertib, memberi persembahan di hadapan Tuhan, memberi persembahan kepada Tuhan sesuai firman Tuhan yang dikumpulkan di gereja lokal, di mana mereka digembalakan dan diberi makanan rohani, dan juga mereka dijaga dengan doa sesuai dengan ketetapan-Mu. Maka Tuhan, biarlah turun berkat-Mu atas seluruh anak-anak-Mu, berkati berlimpah-limpah. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, supaya semua keluarga GPI Eliabes diberkati secara finansial dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat memberi persembahan dan Tuhan memberkati kembali perbendaharaan saudara. Saudara, mari kita akhiri. Saudara yang bisa berdiri, saudara saya undang berdiri sama-sama, dan kita akan terima doa berkat sekarang. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus yang menyertai saudara sampai selama-lamanya. Biar terjadi, saudara, engkau diberkati berlimpah-limpah, diperluas daerahmu, dibuat berhasil apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, dan dijauhkan darimu segala malapetaka, supaya kesakitan jangan menimpa engkau. Maranatha, Tuhan datang kembali. Kita keluarga besar GPI Eliabes semuanya naik ke surga dalam keadaan penuh iman, tanpa cacat celah, dalam sukacita yang tiada taranya, dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Amin. Tuhan memberkati saudara. Selamat hari Minggu.